Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang menarik nih guys. Judulnya adalah Shizuka SOS. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film ini dimulai dengan diperlihatkan hiasan Halloween di sebuah pagar. Kemudian terlihat ada sebuah baju yang cantik yang menggantung. Dan terlihat juga seorang cewek yang sedang bercermin. Namun tiba-tiba ada gunting yang sepertinya memotong sesuatu yang membuat Shizuka berteriak. Sementara itu di kamar Nobita terlihat ada Nobita yang sedang tertidur pulas. Kebiasaannya nih kayak gini. Begitupun Doraemon yang sedang tertidur dengan sangat nyenyak. Lalu tiba-tiba terdengar suara bel. Namun saat ibu melihat orangnya, ibu langsung berteriak kepada Nobita dan Doraemon. Nobita yang baru bangun pun nunutan alias masih ngantuk dan dia kesal karena dibangunin padahal hari ini hari Minggu katanya. Ibu kemudian mempersilahkan orang itu buat menemui Nobita. Namun Nobita tidak mengenalinya karena orang itu memakai penutup kepala dan kacamata. Cewek itu kemudian melepas kacamatanya dan sekarang Nobita baru mengenalinya kalau itu adalah Shizuka. Ternyata tujuan Shizuka datang ke sana yaitu untuk berkonsultasi dengan Doraemon. Namun saat Nobita menanyakan apa masalahnya di sana, Shizuka tidak bisa menceritakannya. Doraemon bilang tidak ada yang mungkin baginya, jadi katakan saja. Shizuka kemudian menceritakan kisahnya, yaitu dimulai di pusat perbelanjaan saat ada acara Halloween mini konser dan Shizuka ingin bermain piano di sana. Lalu saat pagi tadi Shizuka melihat di cermin dan dia terkejut dan Shizuka tidak percaya hal ini sudah terjadi. Bahkan Shizuka di sana hampir menangis dan masalahnya yaitu rambut poni Shizuka terpotong banyak katanya. Di sana Nobita dan Doraemon meremehkannya dan bilang, "Walah, ternyata cuma itu doang." Tentu di sana Shizuka langsung marah dan menangis dan bilang kalau poninya begini dia tidak bisa pergi ke sekolah. Di sana Doraemon dan Nobita mencoba menenangkan Shizuka dan bilang nanti poninya bakal tumbuh lagi kok. Tapi Shizuka bilang kalau bukan itu yang dia mau. Nobita kemudian bertanya, kepotong seberapa banyak sih? Shizuka kemudian melepas pelindung kepalanya dan memperlihatkan poninya kepada Nobita dan Doraemon. Namun Nobita kebingungan mana yang kepotongnya karena gak ada perubahan. Dan Doraemon pun bilang kalau tidak ada yang berubah dari rambut Shizuka. Tapi di sana Shizuka bersikeras kalau rambutnya sudah berubah. Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat yang bernama spray penumbuh rambut. Doraemon bilang saat spraynya disemprotkan, seketika rambut pun akan tumbuh sesuai yang diinginkan. Doraemon kemudian menyemprotkan spray itu dan seketika rambut Shizuka pun kembali tumbuh. Lalu Doraemon memberikan sebuah cermin untuk Shizuka mengeceknya. Saat Shizuka melihatnya, dia pun senang kembali karena rambutnya berubah seperti semula. Namun di sana Nobita merasa heran kenapa bisa gitu. Doraemon bilang kalau alat itu bereaksi dengan kata-kata. Namun Nobita tidak paham apa yang dimaksud dari Doraemon itu. Dan Doraemon bilang kalau itu adalah alat yang akan memperpanjang rambut jika kita bilang kata very good, very well. Jika kita bilang kata tumbuh katanya. Nobita pun baru tahu kalau ternyata ada alat yang segampang itu.
Namun, Nobita tidak sengaja mengucapkannya terlalu keras sehingga membuat rambut Shizuka menjadi semakin panjang. Tapi di sana Shizuka tidak marah dan dia bilang tinggal potong saja nanti poninya. Di sana Nobita memegang alat itu sambil memujinya. Sementara itu Doraemon sedang memperbaiki baling-baling bambu. Lalu di sana Nobita jahil menyemprotkan alat itu ke Doraemon. Tapi Nobita yakin kalau Doraemon tidak akan tumbuh rambut karena Doraemon tidak punya rambut. Dan tiba-tiba yang menjadi tumbuh itu adalah kumisnya Doraemon. Doraemon pun kemudian mencoba mencukurnya, namun kumisnya panjang lagi. Karena kejadian itu di sana Nobita mengkhawatirkan Shizuka. Sementara itu terlihat Shizuka di sana sedang menunjukkan rambutnya kepada ibunya. Ibunya bilang ke Shizuka, mumpung rambutnya panjang, mau coba beberapa model rambut baru. Dan Shizuka pun ingin mencoba model rambut terbaru. Dan di sana Shizuka membayangkan model rambutnya yang baru. Sementara itu terlihat Nobita dan Doraemon yang akan pergi ke rumah Shizuka. Mereka berdua dihadang oleh mereka berdua dihadang oleh Giant dan Suneo. Ternyata mereka hanya ingin menyombongkan model rambutnya. Suneo dan Giant bilang kalau dia membuat gaya rambut menjadi stylish top karismatik. Namun Nobita merasa kalau gaya rambut mereka tidak ada yang berubah. Tapi Suneo bilang kalau ini benar-benar berbeda, atau mata kalian yang buta, atau mungkin Nobita dan Doraemon tidak mengerti style rambut, begitu kata Suneo. Akhirnya mereka berdua pun berjalan meninggalkan Nobita dan Doraemon. Lalu secara diam-diam Nobita menyemprotkan spraynya ke mereka berdua. Akhirnya di sana Nobita sampai ke rumah Shizuka dan dia kaget karena melihat model rambut Shizuka yang baru. Nobita dan Doraemon pun memuji rambutnya Shizuka. Shizuka di sana bilang kalau dia ingin Nobita dan Doraemon mendengar pianonya. Tapi tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang bertanya kepada Shizuka. Dan tiba-tiba rambut Shizuka dan kumis Doraemon menjadi tumbuh kembali. Dan hal itu membuat mereka berdua kebingungan padahal mereka tidak mengucapkan kata tumbuh. Kemudian karena merasa di tempat ini tidak aman, akhirnya mereka bertiga pun kabur. Dan saat berlari pun rambut Shizuka dan Doraemon menjadi semakin panjang. Lalu saat di jalan Nobita bertemu Pak Guru dan langsung menceramahinya. Namun sepertinya di sana Nobita malas mendengarkan ceramah dari Pak Guru itu. Namun tiba-tiba hal itu membuat rambut Shizuka menjadi semakin panjang. Dan tiba-tiba datang Giant dan Suneo yang menyalahkan perbuatan Nobita. Karena hal itu Nobita tidak mendengarkan perkataan Pak Guru dan Nobita pun langsung dimarahi oleh Pak Guru. Karena di sana berisik, hal itu membuat Shizuka berteriak dan pergi. Saat Shizuka berjalan, rambutnya menjadi semakin panjang yang membuat orang-orang penasaran. Begitupun dengan Doraemon yang tidak sengaja menginjak kumisnya sendiri yang membuat mereka berdua terjatuh dan menggelinding dengan rambut Shizuka. Dan akhirnya Shizuka sudah sampai di tempat penampilannya. Dan secara ajaib rambut mereka kembali menjadi normal karena efek spraynya sudah hilang. Lalu di sana ada teman-teman Shizuka yang menyapanya. Namun teman Shizuka berkomentar terhadap poni Shizuka. Shizuka di sana takut kalau dia akan diledek oleh teman-temannya. Tapi untungnya teman-teman Shizuka malah memujinya dan bilang kalau poni Shizuka itu lucu. Dan film diakhiri dengan Doraemon dan Nobita yang masih pusing karena tadi menggelinding. Jadi dapat diambil kesimpulan dari film ini bahwa kita jangan meremehkan diri sendiri karena bisa jadi apa yang ada di diri kita itu diinginkan oleh orang lain. Dan jangan seperti alat Doraemon tadi, karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Dan lebih baik kita berproses dan nikmati segala proses itu agar mendapatkan hasil yang terbaik.
Sulitnya belajar di gurun Sahara. Jadi, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang terlihat berkeringat karena udara yang panas sekali. Ibu Nobita masuk ke dalam kamar Nobita dan melihat Nobita sedang bermalas-malasan. Ibu Nobita pun menyarankan Nobita untuk belajar saja. Namun, Nobita mengeluh jika dia bisa belajar kalau ruangannya bagus. Nobita pun membandingkan dirinya dengan Suneo yang bisa belajar dan mengerjakan PR liburan musim panas karena dia menyewa villa di Karuizawa. Nobita pun berkata jika ruangan di kamarnya terasa sempit, panas, dan kotor. Mendengar perkataan Nobita, ibu Nobita menjadi kesal dan membentak Nobita untuk jangan banyak bicara dan segera belajar. Nobita pun ketakutan. Lalu Doraemon keluar dari tempat tidurnya dan bertanya kenapa Nobita membuat ibunya marah. Nobita menjawab dia hanya berbicara dengan jujur. Doraemon mengira jika kamar Nobita bagus, Nobita mau belajar. Doraemon pun menawarkan kepada Nobita daripada di Karuizawa kayak Suneo, bagaimana jika di dataran tinggi Swiss. Nobita sangat semangat jika Doraemon bisa mengabulkan apa yang dia inginkan. Nobita akan berada di depan meja dari pagi sampai malam katanya. Lalu tiba-tiba suasana di sekeliling Nobita berubah. Ternyata Nobita dan Doraemon sedang berada di Taman Jasper, Kanada. Doraemon menggunakan alat wisata pemandangan yang dia keluarkan dari dalam kantong ajaibnya. Alat itu jika Nobita menyalakan titik koordinatnya, maka pemandangan di sana akan ditransmisikan dan diproyeksikan ke sekelilingnya. Nobita sangat senang karena pemandangan yang dia lihat itu adalah pemandangan sungguhan di Kanada. Nobita menikmati ranting pohon yang tertiup angin, air yang berkilau, dan saat Nobita ingin menyebur ke dalam air, tiba-tiba dia terhalang oleh tembok karena ukuran kamar Nobita yang sempit. Doraemon menjelaskan, jika memakai alat itu, Nobita dapat memproyeksikan tempat yang jauh seperti kutub utara. Suasana di sekitar mereka pun berubah menjadi seperti di kutub utara. Namun, Nobita masih tetap merasakan udara yang panas karena itu hanyalah sebuah pemandangan. Doraemon pun mengganti lagi suasananya. Kali ini dia memilih suasana halaman rumah Nobita. Nobita pun ingin mencoba alat tersebut. Dia ingin melihat pila Suneo. Nobita pun mencoba alat tersebut dan mengikuti arahan dari Doraemon untuk menemukan pila Suneo. Akhirnya Nobita menemukan tempat Karuizawa dan seketika suasana pun telah berubah. Ternyata di Karuizawa sedang turun hujan. Selanjutnya mereka pun mencari pila yang ditempati oleh Suneo. Setelah menemukan pila yang ditempati oleh Suneo, mereka melihat Suneo sedang belajar, namun atap pila yang dia tempati itu sedang bocor. Suneo mengeluh karena keluarga mereka ternyata menyewa pila yang tidak bagus dan hanya pila itulah yang paling murah. Nobita dan Doraemon pun berlari menuruni tangga sambil tertawa puas. Nobita menelepon Suneo dan bertanya mengenai keadaan di pila yang sedang Suneo tempati. Suneo pun menjawab jika pila yang dia sewa itu bagus sekali. Sambil memegang payung, Suneo berkata bahwa suasana di pila itu dingin. Nobita mulai mengejek jika pila yang ditempati oleh Suneo itu enak karena bocor-bocoran. Suneo pun terkejut karena Nobita tahu rahasia Suneo. Setelah menelepon Suneo, Nobita ingin melihat Giant dan kawan-kawannya. Ternyata bukan Nobita saja yang sedang bermalas-malasan. Giant juga sedang tiduran dan karena cuacanya sangat panas. Setelah melihat Giant, Nobita melihat keadaan Shizuka yang ternyata sedang memakan es krim sambil menyalakan dua kipas angin. Namun Doraemon memperingati Nobita untuk tidak seenaknya masuk ke dalam rumah orang lain. Dan Doraemon gak mau alatnya itu disalahgunakan oleh Nobita. Lalu Nobita mengatur lagi alatnya untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Nobita pergi ke rumah Dekisugi. Ternyata tujuan Nobita ke sana yaitu untuk menyontek ke Dekisugi. Tapi dengan cepat Doraemon langsung melarang perbuatan Nobita menyentek itu.
Doraemon bilang untuk jangan gunakan alatnya itu untuk menyontek. Mereka kemudian kembali lagi ke rumah dan Doraemon sekarang akan men-setting ruangan menjadi bagus agar Nobita nyaman belajar. Dan sekarang Doraemon menyeting ruangannya jadi di alam terbuka. Nobita pun sangat senang sampai dia hampir lupa mau belajar. Lalu saat mau belajar datang rusa dan Nobita langsung menghampirinya. Nobita bilang kalau ada rusa selucu ini bagaimana dia bisa fokus belajar. Lalu Doraemon bertanya, "Ya udah, Nobita mau di mana belajarnya?" Nobita bilang, Kamu nanya? maksudnya Nobita bilang kalau dia suka pemandangan yang keren-keren. Akhirnya mereka menuju ke air terjun Niagara. Namun saat Nobita mulai belajar, dia tidak bisa konsentrasi karena suara berisik air terjun dari Niagara itu. Nobita pun ingin request ke Doraemon dan ingin di tempat sunyi. Doraemon lalu memindahkan lagi tempatnya ke hutan yang gelap. Dan Doraemon bilang kalau ini adalah hutan di Uruguay. Namun saat Nobita melihat ke sekeliling hutan, dia malah jadi ketakutan. Akhirnya Doraemon mengubah lagi ke kamar Nobita sebelumnya. Doraemon bilang di tempat berisik gak bisa, di tempat sunyi gak bisa. Jadi sebenarnya Nobita mau di mana? Lalu Nobita malah ingin request ke markas Briges. Maksudnya Nobita malah ingin request ke Belanda katanya. Doraemon pun mengabulkan permintaan Nobita ke Bandung. Maksudnya ke Belanda. Di sana Nobita melihat kincir yang membuatnya pusing dan terjatuh. Lalu Doraemon memindahkannya lagi ke Afrika. Tapi di sana Nobita tetap gak belajar dan malah lihat matahari terbenam yang indah di sana. Doraemon lalu bertanya, kalau seperti ini kapan Nobita bisa belajar? Nobita bilang kalau di semua tempat tidak ada yang cocok dengannya. Lalu Doraemon bilang kalau dia akan menunjukkan tempat yang tidak ada apa-apanya. Doraemon lalu dengan marah memindahkan Nobita ke gurun Sahara, gurun yang paling luas dan panas. Tapi di sana Nobita tetap gak mau belajar. Namun tiba-tiba dari kejauhan Doraemon melihat sesuatu. Briges, sabade, sabobok. Ternyata ada sosok orang yang sedang merangkak. Doraemon lalu menghampiri orang yang sepertinya sudah sangat kelelahan dan kehausan itu. Di sana, Nobita dengan cepat ingin menolongnya dan memberinya air. Namun, Doraemon bilang kalau kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena orang ini aslinya jauh di gurun Sahara sana. Nobita kemudian kembali ke rumah dengan Doraemon dan langsung menelepon polisi untuk meminta bantuan. Namun polisi menutup teleponnya karena dikira Nobita bercanda. Di sana Doraemon ingin pergi pakai pintu kemana saja, tapi dia sulit mencari kuncinya. Wah, baru tahu ya kalau pintu kemana saja itu ada kuncinya. Kirain tinggal buka aja. Lalu saat Nobita menyuruh pakai baling-baling bambu, Doraemon bilang butuh waktu beberapa hari dari Jepang menuju ke gurun Sahara. Akhirnya orang itu pun terjatuh yang membuat Doraemon dan Nobita semakin panik. Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat pelindung, tapi alat itu tidak bisa menempel ke orang itu. Doraemon kemudian mengeluarkan alat bernama pemberi semangat. Namun sepertinya suara band dari alat itu tidak akan terdengar. Nobita dan Doraemon sudah putus asa dan tiba-tiba terdengar suara helikopter di atas mereka. Nobita dan Doraemon mencoba berteriak dan melambaikan tangan termasuk orang itu juga. Akhirnya helikopter pun melihat orang itu dan menyelamatkannya. Doraemon dan Nobita pun kembali lagi ke kamar dengan rasa lega. Dan Nobita tetap bilang kalau gak ada pemandangan yang bagus. Doraemon pun langsung marah dan merasa perjuangannya tidak dihargai. Dan dia langsung merubah tempatnya. Ternyata Doraemon merubah tempatnya ke rumah guru Nobita. Dan film diakhiri dengan Nobita yang panik dan langsung segera belajar.
Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dadah!